bihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, sempat, wabil khusus masih bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di masjid ini cuma mendapat satu kali jadwal, dan sebenarnya jadwalnya di akhir bulan ya. Jadi udah saya siapkan judulnya itu buah madrasah Ramadan ya. Kemudian sama Mas Zuhud ini suruh maju gitu. Tiba-tiba ya langsung yang materi paling belakang saya ajukan gitu. Tapi semalaman saya mikir gitu kan, masa belum mau berakhir Ramadan kok udah ngomongkan materi terakhir gitu kan. Akhirnya tadi malam dapat wangsit Mas Zuhud, saya ganti materinya. Jadi mohon maaf gak sesuai sama flyernya. Jadi tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengoptimalkan Ramadan dengan cerdas. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a malakul maut ila Nuh alaihi salam. Datang malaikat maut kepada Nabi Nuh alaihi salam, faqala, dan dia berkata, ya atwalun nabi umron, wahai nabi yang umurnya paling panjang. Jadi nanti Mas Gufron siap-siap kalkulator ya. Kemudian malaikat itu pun bertanya gitu, kaifa wajadtad dunya waladzataha, bagaimana kamu mendapati dunia dan kenikmatannya. Umurnya paling panjang, gimana rasanya itu punya umur yang paling panjang. Qala, kata Nabi Nuh alaihissalam, karojulin takhola baitan lahu babani, aku tuh cuman kayak seorang laki-laki yang masuk sebuah rumah yang pintunya ada dua, satu di depan, satu di belakang. Faqoma fi wasatil bait hanihah, kemudian aku berdiri di tengah. Jadi ngerti-ngerti yus di tengah gitu. Kemudian summa kharaja minal babil akhar, kemudian keluar dari pintu yang satunya. Jadi beliau alaihissalam yang menurut Ibnu Abbas umurnya adalah 1050 tahun. Itu ketika ditanya malaikat maut, piye rasane urip semono dawane, dia cuma mengatakan, beliau alaihissalam cuma mengatakan kayak seorang yang ditaruh di sebuah rumah, masuk lewat satu pintu, berada di tengah, dan keluar lewat pintu yang lain, sebentar aja. Nah bagaimana dengan kita? Padahal Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'ain, umur kita itu antara 60 sampai 70, aqallu ma yajuzu dzalik, sedangkan yang lewat dari situ itu cuma sedikit. Nah niki kita tes nih, Nabi SAW ini ngomong bener napa mboten? Yang 70 lebih sinten? Panjenengan pinten Pak Di? Setunggal. Enten mulai? Menika panjenengan pinten? 79. Dua. Yang ketiga Bapak? Oh niku. 3 73 4. Bapak? 75. Ada lagi? Tuh kan, bener toh. Pundi? Panjenengan? 78, 6. Cuman 6 gitu. Saya pernah ngisi pengajian tema ini itu jamaahnya ratusan, itu yang 70 lebih cuman 2. Artinya nopo? Fudail bin Iyad pernah ketemu bapak-bapak umur 60 tahun gitu, kemudian bertanya, "Pak, umur jenengan berapa?" gitu. Kemudian bapak itu pun mengatakan situna gitu, 60 gitu. Jenengan ngerti enggak maksudnya 60 niku napa? Ora Mas gitu. Fudail bin Iyad kemudian mengatakan itu berarti jenengan itu sudah berjalan 60 tahun. Nah, laku ning ndi, Pak? Ya ora ngerti, Mas. Nyedaki Gusti Allah. Dan bapak itu pun kaget itu. Kemudian dia pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena umumnya kita itu sok lali gitu. Maka Nabi SAW mengingatkan ada 3 jenis manusia yang kemudian dia nggak akan diampuni dosanya, nggak akan disucikan, bahkan mendapat azab yang pedih, yaitu yang pertama saihun zanin, mbah-mbah ning doyan zina. Enten apa mboten?
enten dereng suwe niku pimpinan pesantren ten Jawa Timur nih umur 68 mencabuli santrinya 7 orang apa berapa orang itu digondol polisi gitu. Ya, artinya memang akhirnya ketika kita pengen kembali ke jalan yang benar ya kita harus sering-sering bermajelis ilmu karena inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan selalu nyuruh yang jelek gitu. Maka kembali ke sini kaitannya sama Ramadan apa to Mas gitu kan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan ketika ditanya fa ayyun nasi khair, orang yang terbaik niku pripun Kanjeng Nabi SAW mengatakan man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang dikasih tambah umurnya amalnya nambah. Bukan ditambahi umurnya tapi dosanya ditambahi gitu. Di Tuban itu ada kebiasaan kalau orang-orang itu pada ngumpul jagongan itu suguhannya itu tua gitu. Pas saya lihat di medsos itu sing ngumpul ya udah mbah-mbah semua gitu. Bahkan ke sawah habis ngapain di sawah itu ya bawanya ya minumannya kayak gitu kan. Maka ketika kita sudah mendekati masa-masa itu yaitu 60 dan 70, maka harusnya kita tinggalkan itu semua walaupun itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masa lalu. Karena jelas bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku orang terbaik. Lalu Nabi pernah ditanya orang tercerdas. Nah, ini tema kita. Jadi mengoptimalkan Ramadan dengan cerdas itu. Bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ayyul mu'minina aqyas. Orang beriman yang cerdas niku sing pripun gitu kan. Kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikron. Itu adalah orang yang dia selalu mengingat mati. Tapi apa ya mau nginget tok gitu kan. Rata-rata orang kalau ditanya jenengan mengke ajeng mati Mbah, nggih wis genah niku. Nah, maka Nabi pun mengaitkan yang kedua selain ingat mati nggih menika wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Jadi selain ingat mereka juga mempersiapkan. Nah, jadi orang inget tok gitu. Jadi satu ketika ada orang yang sambil mabuk gitu, ketika ditanya soal akhirat dia bisa jawab harus sholat, harus ini, tapi sambil mabuk gitu. Nah, maka orang cerdas itu nggak cuma inget tok gitu, tapi harus bersiap-siap. Nah, karena umur kita pendek, waktu kita pendek, apalagi Ramadan sudah berjalan sekian hari gitu kan, maka tersisa sedikit hari lagi, maka kita harus menjalani dengan cerdas. Nah, dengan cerdas niku pripun? Nah, yang pertama kita harus tahu keutamaan Ramadan. Saya mungkin nggak akan membahas keutamaan Ramadan yang semuanya gitu kan. Mungkin seperti man soma Ramadanan imanan wahtisaban, man qoma Ramadanan dan seterusnya, bukan gitu. Maka yang mau saya bahas adalah sebuah kisah dari Tolha bin Ubaidillah. Beliau ini adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang nggak takut mati. Seorang yang kemudian kalau ada panggilan jihad gak pernah lari gitu kan. Dan seorang yang kemudian dijamin masuk surga di antara 10 orang yang dijamin masuk surga dalam sebuah hadis yang sahih. Salah satunya adalah Tolha bin Ubaidillah. Nah, Tolha bin Ubaidillah ini punya 2 teman gitu kan. Punya 2 teman, teman akrab, teman karib. Nah, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Nah, yang menarik ini yang mati syahid matinya setahun sebelumnya, yang mati biasa setahun setelah temannya yang mati syahid ini. Nah, kemudian di dalam mimpi Tolha bin Ubaidillah, beliau melihat dalam mimpi itu bahwasanya temannya yang mati biasa ini masuk surga duluan daripada yang mati syahid. Nah, ini yang kemudian membuat beliau radhiyallahu an penasaran dan kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, tadi saya mimpi begini kok bisa gitu kan. Dan ini loh orang beriman tuh harusnya seperti itu. Jadi kalau mimpi itu bertanya kepada ahlinya, jangan kemudian dicandai sendiri. Kadang kita ngimpi ketemu bapak kita suruh nyepake ugo rampe dekek ning perapatan, nah, terus melu-melu gitu ya. Kita harus nanya gitu sama ahlinya gitu kan. Karena nggak semua mimpi itu benar gitu ya. Nggak semua mimpi itu bisa diterjemahkan langsung gitu kan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Nah, ini loh. Ini yang jarang disampaikan oleh para asatidz insyaallah itu. Bahwasanya beliau mengatakan bukankah temanmu yang mati biasa itu
itu dia sudah nemoni Ramadan sekali. Sekali itu berarti 1 bulan, berarti 30 hari, kan setahun sekali itu Ramadan gitu kan. Nah kemudian wasalla sita ala fi rakaatin, dan temanmu itu juga sudah sholat 6.000 rakaat selama setahun sejak meninggalnya temanmu yang mati syahid ini loh. Nah maka di situ yang menjadi pembahasan kita atau topik utama kita, bahwasanya ternyata Ramadan itu ketika kita jalani sekali kemudian ditambah dengan 6.000 rakaat, maka itu bisa nyalip orang yang mati syahid 1 tahun sebelumnya. Gampangnya ngeten, kita melihat saudara-saudara kita Palestina gitu kan, bagaimana mereka kemudian dibunuh sama orang-orang Bani Israel gitu kan, sampai berapa sekarang mas? 30.000 atau udah 40.000? 31.000. Insya Allah mati syahid semua itu, karena yang bunuh kan orang kafir gitu kan. Nah maka kalau kita pengen nyalip masuk surga duluan, menurut hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dari Syekh Su'aib Al-Arnud, sanadnya Hasan, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani gitu kan. Artinya ini hadis sahih, artinya bukan cerita dongeng gitu kan. Maka caranya adalah kita harus benar-benar menghadapi atau menjalani Ramadan ini dengan serius, plus 6.000 rakaat. Lah 6.000 rakaat niku napa? Sehari kan 5 kali kita sholat toh. Nah, dalam 5 kali ini 17 rakaat. 17 rakaat dikali 360. Nah, piro Mas Gufron? 6.120 Pak gitu. Jadi 6.120 itu bisa digapai dengan kita sholat 5 waktu sehari semalam setahun utuh, kemudian ditambah dengan Ramadan 30 hari. Maka kalau kita jalani dengan benar, rukun syaratnya kita lakukan dengan penuh keikhlasan gitu kan, maka insya Allah kalau kemudian kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang mati syahid hari ini dan kita mati tahun depan di hari yang sama, insya Allah berdasarkan hadis ini kita masuk surga duluan. Kalau soal surganya tinggi mereka, iya mungkin gitu kan. Tapi kan di sini nggak disebut. Di sini ngomongkan soal duluan gitu. Tidak ngomongkan soal lebih tinggi yang mana gitu. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus cerdasnya di mana gitu kan. Maka ketika kita ngerti bahwasanya Ramadan itu sedemikian dahsyat, maka kita harus benar-benar mengoptimalkan Ramadan ini dengan penuh kecerdasan. Dengan penuh kecerdasan. Ada 4 metode. Metode 1 dan 2 ini berbayar. Artinya harus keluar materi. Metode yang ketiga ini nggak keluar materi, tapi keluar tenaga. Nah, metode yang 4 ini udah nggak keluar materi, nggak keluar tenaga gitu. Enak gitu. Cuman saya nggak menyarankan buat panjenengan yang punya materi jangan milih yang keempat ya. Tolong milih yang pertama dan kedua gitu kan. Maka yang pertama, nah ini mungkin para ustadz sering menyampaikan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang ngasih buka orang puasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Gampangnya gini, kalau Mas Saipul, ada atau Mas Saipul? Kacau Saipul? Ada. Kalau Mas Saipul puasa Ramadan sendirian, poso-poso dewe gitu kan, kan rung nikah ta, Bul? Nah ya berarti poso dewe ta berarti. Nyepak-nyepak ke dewe gitu kan, dilakoni dewe gitu kan, buka-buka dewe rene sing ngancani gitu kan. Nah, maka setahun maksimal kan jenengan cuma dapat pahala 30 hari, ya ta, Bul? Nah, tapi kemudian Mas Saipul ini menyiapkan buka untuk 30 kali atau 30 orang. Nah, maka Mas Saipul ini mendapatkan 30 hari karena pahala puasanya sendiri plus 30 pahala orang lain. Nggih napa mboten? Sepakat napa mboten? Wah, ngantuk. Nah, artinya kalau Saipul tahun depan niki meninggal, rong nikah wis mati piye, Pul? Aduh. Makane ndang nikah Pul itu. Paling orang nek setahun depan mati wis duwe tinggalan ngono lho, Bu. Jadi kalau tahun depan Saipul ini meninggal, umur piro, Bu? 40 ya? Umur piro? Isen lah, pengen dinomke piro-piro. 40. Rong nganti kok rong nganti lah gari ngomong piro dadak jawabane rong nganti.
Oh selawe lho, wah selawe. 39 ya. 38. Nah, umpama Mas Saipul ini 38 meninggal nih, tapi sudah menjalankan Ramadan 30 hari. Neng juga sudah ngasih buka 30 orang. Maka Saipul ini hakikatnya meninggal di umur 38, Neng sudah ketambahan 1 tahun umurnya seolah-olah. Sepakat mboten? Karena sudah ngasih buka 30 orang. Gitu. Nah, alhamdulillah nek sepakat. Nah, Nabi Muhammad mengatakan umur kita itu cuma 60 sampai 70 gitu. Umur Nabi Nuh 1050 tahun. Nah, Saipul pengen meninggal 38 plus 1000 tahun. Nah, jadi nek Saipul nanti tahun depan udah gak ketemu Ramadan alias meninggal, dia pengen ngantongi pahala poso 1000 tahun. Berarti Saipul ini harus nyepake duit atau nyepake buka maaf 30 orang dikali 1000. Cocok boten? Cocok, alhamdulillah. 30.000 orang bisa dikasih buka oleh Mas Saipul. Maka kalau tahun depan meninggal, Saipul itu seolah-olah umurnya 1038 tahun. Dong? Alhamdulillah. Lah saiki dite piro? Ah niku. Nek umpama niki sing bagian cepak-cepaken mriki sinten Mas Gufron? Napa jenengan? Sak piring apa ndek wingi sego pecel SGPC piro, Mas? Kira-kira 10.000? Alhamdulillah 10.000. 30.000 ping 10.000 piro, Kul? Wis kapok ratone masjid gede kowe. Piro lah kesuwen garek nambahin 00 piro? 7 yuta. 30 yuta alah kaya kurang no, Kul. Berapa Mas Gufron? 300 juta, Kul. 300 juta. Artinya kalau Saipul ini punya duit 300 juta kemudian ditokkan gitu kan, dibuat ngasih makan 30.000 orang, terus tahun depan beliau meninggal, maka seolah-olah Mas Saipul ini ya toh ngantongi pahala 1000 tahun puasa plus umurnya itu loh, umurnya 38 tahun gitu. Ngoten, 300 juta dengan asumsi satu porsi 10.000. Ya harus ikhlas. Pokoknya ini judulnya orang ngomong ke ikhlasnya lah, ngomong ke bagaimana cara ngoyak umur Nabi Nuh itu ketambahan 1000 tahun. Nah, ini yang paling mahal 300 juta. Nah, yang kedua sing rodok murah, Bul, tenang, Bul. Engko mesti kowe milih kari dhewe mesti. Makane rungokke aja mulih sik. Nah, yang kedua, Nabi SAW mengatakan fa idza ja'a Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Kalau datang bulan Ramadan maka umrohlah, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Nah ini pembahasan kita bukan soal umrohnya, bukan soal pahala umrohnya, tapi soal sholatnya. Nabi SAW mengatakan wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alaf sholatin fi masiwa. Sholatan mriko niku sekali aja itu pahalanya 100.000 lebih baik daripada sholatan mriki. Ugi sholatan Masjid Zayed sami mawon. Artinya nek ten mriko yuyuan ya salat ning ngene nggih sami mawon gitu kan. Nah, maka 100.000 ini mungkin sudah disampaikan satu saat, cuman yang ngitung kan jarang gitu kan. Makanya saya mencoba menghayati sebagai orang ekonomi gitu loh. 100.000 Bul, ayo ngitung neh Bul. Nah, diporo 5 Bul, piro Bul ketemune Bul? Iki dit cilik mosok ya ora iso, mau dit gede salah, dit cilik piro? 20.000. 100.000 dibagi 5 ketemunya 20.000 hari. 20.000 hari diporo 300 swidak piro Bul? Ben ketemu tahun, piro Bul? Alah kok katakan 1000 men lho. 57 tahun Bul. Nah, saya tak tanya, Masjid Nur Mirah udah berapa umurnya? 37 loh Bul. Artinya kita ketika umroh 1 kali aja sholat di sana, apakah duhur tok, asar tok, maghrib tok, isya tok, atau subuh tok gitu kan, 1 tok gitu, maka pahalanya setara dengan 57 tahun, bahkan lebih tua atau lebih banyak daripada umur masjid kita ini gitu kan. Ini menunjukkan besar sekali pahalanya. Lah terus kalau kita pengen nanti mati bawa pahala 1000 tahun sholat terus gimana? Ya tinggal 1000 diporo 57. Maka ketemunya itu saya sudah ngitung, ketemunya jenengan di sana harus 5 hari, kemudian setiap hari sholat 5 waktu. Berarti 5 ping 5 25 kali jenengan sholatan mriko gitu kan. Nah, ketika kita kemudian di sana umroh di sana 5 hari di Mekah, kemudian bisa 5 waktu selama 5 hari ten mriko,
kemudian panjenengan pas kondur misal ten bandara Solo kepleset ning tangga lajeng sedo gitu kan, maka insya Allah itu umur jenengan yang saat itu jenengan sedo sudah ketambahan 1000 tahun sholat. Nah, ngoten. Nah, saiki luwih murah tadi kan saya bilang gitu toh Pul. Nah, luwih murah piro gitu kan. Maka kalau umroh biasa itu 30-an juta atau 30 juta, mungkin ada yang 20-an. Nah, kalau di Ramadan itu 50 sampai 60 juta. Nah, berarti luwih murah toh Pul wisan toh. Duit terus semono. Nabung sih Allahumma idol ya wis. Timbang digone dhewean lho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus hubungannya apa sama Ramadannya? Ini yang menarik lagi. Ketika kemudian Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kecuali puasanya. Ramadan semua amalnya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali kecuali puasanya, karena nanti Allah yang mengganjar sendiri dan takarannya atau hitungannya terserah Allah. Maka anggaplah itu minimal 10 kali. Maka ketika kita kemudian tadi bisa 5 hari di sana, 5 waktu di sana, maka yang kita kantongi enggak cuma 1000 tahun tapi 10.000 tahun, bahkan lebih lama daripada umur Nabi Nuh alaihissalam gitu kan. Nah, yang tambah menarik lagi adalah di sana niku sudah dikapling-kapling oleh keluarga-keluarga orang Arab sana untuk jatah ngasih buka gitu. Mereka sudah ada. Nah, kita orang Indonesia meh melu-melu dum-duman apa niku iftar nggak bisa karena udah nggak ada slot gitu. Maka caranya gimana? Nih, niku pelajari, makanya alhamdulillah ngundang saya gitu kan. Nah, itu kita tinggal beli kurma gitu kan. Terus jenengan tuku sak kotak ini kok kan sok dikotaki ngoten niku kota kurma. Nah, terus sama bawa tisu ini. Kurma tangan kiri, tisu tangan kanan, jenengan tinggal ngadeg ten sekitarane orang tawaf itu. Tapi ngadege jangan bar subuh gitu kan. Ngadege menjelang maghrib 15 menit. Nah, nanti orang tawaf itu akan ngejar 7 kali putaran toh. Nah, begitu ngelihat jame kok meh adzan, itu mesti melipir ngedain jenengan. Nah, nyomot 1, 2, 3, jenengan tinggal ngitung sing muter niku wong pinten? Sing muter wong 90 para 30 ketemune 3, artine saubengan saangkatan niku wau yang kira-kira si kurmane ini harganya paling sekitar 20 sampai 30 rial gitu kan. Itu jenengan sudah ketambahan 3 tahun. Paham betul? Paham nggih? Nah, itu nek jenengan lampai ping 5, telu ping 5 ketambahan 15 tahun. Jadi kalau 38 tahun meninggal plus 15 tahun guys pun lumayan gitu. Maka disitulah bagaimana kemudian kita bisa beramal dengan cerdas. Nah, kemudian saiki cerdas ning rodok rekoso. Nah, maka ketika kita masuk yang ketiga, tadi kan 300 juta. Aduh, tampilannya hilang nih. Bentar Bul, sabar Bul. Nah, maka yang tadi 300 juta, lajeng 60 juta. Nah, ini yang ketiga nih. Gratis ning rekoso. Nah, mbok bilih jenengan juga sudah pada tahu, yaitu mengejar Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan dibagi 12 ketemu 83. Nek panjenengan pengen ngejar 1000 tahun, artinya nyalip umurnya Nabi Nuh, maka panjenengan butuh 13 kali Lailatul Qadar. Nah, tinggal pertanyaannya tadi, ngapunten nggih Pak D yang umur 70-an tadi. Berarti nek jenengan sekarang dapat Lailatul Qadar, jenengan juga harus berdoa mudah-mudahan ketambahan umur 12 tahun meneh gitu kan. Untuk ngejar Lailatul Qadar ben ping 13 gitu kan. Atau nek kira-kira enggak nyampe gitu kan, atau nggak yakin nyampe gitu kan, maka panjenengan berdoa semoga 12 tahun yang lalu dapat Lailatul Qadar selama 12 tahun yang lalu. Lah dungane napa? Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana dan seterusnya. Nah, itu oleh para sahabat begitu kemudian keluar dari Ramadan itu dibaca selama 6 bulan. Begitu masuk ke bulan yang ke-7 mereka berdoa untuk minta dipertemukan Ramadan. Jadi sedemikian mereka itu concern pengen supaya amalnya diterima itu sampai ndonga Allahumma taqabbal minna siyamana dan seterusnya 6 bulan Pak gitu kan. Maka kita harusnya lebih semangat lagi untuk kemudian mengejar Lailatul Qadar. Dan mengejar Lailatul Qadar tentu kita harus kemudian habis isya ya nggak boleh tidur gitu. Harus benar-benar baca Quran, zikir, wirid, sholat, zikir, wirid, Quran, baca wirid lagi, zikir lagi dan seterusnya.
nggak boleh tidur, nyandak bantal, nyandak kasur nggih. Mengke nek jenengan wungu pas subuh ngeten iki terus medal, matahari keluar, sinarnya nggak panas, di sawang penak, hawane sejuk, berarti tadi malam sudah Lailatul Qadar, itu berarti pun telat. Ya. Dan itu biasanya di malam yang ganjil, seringnya di 27 ning mboten mesti 27 gitu. Nah, maka gimana caranya kalau ngantuk tenan? Nah, ngantuk tenan nggih niku jenengan pas pas wirid, dzikir atau baca Quran sambil senderan. Nah, maka ketika orang dalam posisi beribadah tertidur, bukan tidur nggih, tertidur, maka dia akan tercatat sedang mengamalkan ibadah itu sampai dia bangun. Nah, ini ku carane gitu kan. Jadi Ramadan dengan cerdas. Jadi ngantuk nggak apa-apa, sambil wiritan astagfirullah sambil senderan itu tertidur. Tapi nek wong nyandak bantal berarti niatnya itu udah mau tidur kalau itu gitu kan. Mau meneh ndonga bismika Allahumma ahya bismika amut turu tenan nek niku. Nah, maka Lailatul Qadar lewat. Niki yang ketiga, gratisan ning rekoso. Nah, yang keempat ini biasanya sing menangan ini pengurus masjid gitu kan. Saipul terdaftar sebagai apa, Pul? Chef. Tukang isah-isah. Oh ini lumayan nih. Nah, yang keempat ini udah gratisan, ora rekoso, orang bayar, ora rekoso gitu. Ya yes, maksudnya nggak serekoso, harus melek semalam suntuk gitu loh. Nah di situ dikatakan Nabi SAW, mandala ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Sapa wong sing dudoi hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Nah saya kita tanya Mas Gufron, setiap hari di sini ada buka puasa toh? Nah itu porsinya ada berapa? 250, anggaplah 240 sebagai 30 kan ketemune 8 tahun, 8 berarti 8 tahun. Nah saya pula harus nyepake duit buat 250 atau 240 porsi randuwe gitu kan. Mau berangkat umroh omahe rong payu gitu kan. Golek bojo juragan lah. Waduh wis angel iki. Monggo nek enten juragan nika enten lanangan nganggur. Lanang ing jagat nika. Nah, terus arep Lailatul Qadar kok ora ana sing gugah, ora ana sing ngancani. Wah, maka ini Pul solusine yang ketiga, Pul. Ewang-ewang, Pul. Ewangi. Nah, ewangi napa mawon? 240 porsi misal ngoten nggih, tak kurangi 10 ben penak ling bagi. Kamu nyiapke Pul, noto, terus ngedungke sampai ngresiki isah-isah. Maka ketika kita terlibat di situ siapapun itu, dari mulai yang donaturnya, dari mulai yang baginya, yang bersihkannya, semua mendapat pahala 8 tahun tambahan umur, seolah-olah nambah umurnya 8 tahun. Niku setiap hari ping 30, pira pul? 8 ping 30 pul. Suwen mikire. 240. Artinya kalau Ramadan depan Saipul ini komit ngewangi 30 dino, terus tahun depan Saipul meninggal gitu kan, maka umurnya 38 plus 240 berarti 278 umur seolah-olah gitu kan. Neng kuwi Pul aja nganti absen ling isah-isah ki lho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ramadan itu sedemikian pendek, sedemikian singkat, bahkan usia kita pun juga kita nggak tahu gitu kan. Sing ngomong nggih mboten ngertos tahun depan itu masih hidup apa enggak. Ning nggih biasanya sing sepuh riyin sih gitu. Nah, maka Nabi SAW pernah di atas mimbar niku ngendikan amin amin amin. Nah Abu Hurairah bertanya, makun tatas nauhada, wonten apa Kanjeng Nabi kok jenengan ngendikan amin gitu kan. Kemudian beliau SAW mengatakan zaima anfun abdin dakhala alaihi Ramadan falam yugfar lahu. Sungguh rugi orang itu yang sudah didatangi Ramadan kok rampung Ramadan enggak diampuni dosane. Rugi wis to. Nah, tadi itu artinya kalau kita benar-benar bisa beramal dengan cerdas, umpama bener-bener nggak punya duit ada yang gratisan, neng nek punya duit ya ampun nyari yang gratisan kan ngoten. Nah maka kita harusnya menjadi orang-orang yang sering kita ucapkan kalau ketemu sama kaum muslimin yang lainnya Idul Fitri ini kali minal aidin wal faizin, jadi orang-orang yang menang gitu loh, orang-orang yang diampuni dosanya karena sedemikian agung keutamaan Ramadan, jangan sampai kemudian terlewat begitu saja. Makanya yang saya itu kadang tuh miris gitu kan, Ramadan
lihat di medsos itu cah nom-nom trek-trekan, akhirnya tiba kejet-kejet ning dalan, pasti parani wis ra kejet-kejet karena udah mati gitu kan. Nah, belum lagi yang tawuran, bacok-bacokan itu luar biasa gitu kan. Maka saya pernah ngisi kajian di daerah timur sana, saya melewati daerah Klupuh. Menjelang maghrib itu ada bapak-bapak membawa tongkat sekitar 2 meter gitu kan, giring pitik dimasukkan ke kandang gitu kan. Maka kita nyun sewu nggih, panjenengan pasti punya anak-anak kan, anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih perjaka, anak-anak yang masih punya semangat untuk ngluyur. Nah, maka ketika ayam aja kita cari menjelang maghrib, maka ayo kita cari putra-putra kita bawa ke masjid. Karena kalau kita nggak bisa menyelamatkan mereka di masa mudanya, biasanya susah untuk mengembalikan mereka ketika sudah jauh melangkah di jalan yang nggak tepat itu. Maka PR-nya adalah orang terbaik itu Nabi Ismail alaihissalam yang dicontohkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ya'muru ahlahu bis-sholati wastobir. Beliau alaihissalam menyuruh keluarganya untuk sholat dan bersabar untuk nyuruh terus-terusan gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyerah dengan anak-anak kita, ya. Jangan sampai kemudian bapake rajin ten masjid tapi anaknya ra tau ketok ning masjid. Nah, maka itu PR buat kita hadirkan anak-anak muda yang kemudian siap mengestafet generasi Islam di Indonesia ini, yaitulah anak-anak kita. Kalau bukan anak kita, masa kita berharap anak-anak dari agama lain, kan nggak mungkin gitu kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari materi saya dengan tema atau judul mengoptimasi Ramadan dengan cerdas. Maka kesimpulannya tadi itu 300 juta, 60 juta gratisan tapi rekasa atau gratisan tapi nggak rekasa. Nah, ini silakan dipilih sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, saya berharap yang punya materi jangan ngambil yang gratisan gitu kan, karena memang kita membutuhkan orang-orang yang kemudian siap berjihad dengan harta dan jiwanya. Jadi nggak cuma jiwa tok maju nggak bawa senjata ya tetap kalah gitu kan. Atau nggak cuma harta tok, duitnya dicalon-calonke juga nggak bakalan jadi gitu kan. Maka harus sinkron gitu antara orang yang nggak punya harta mendukung orang yang punya harta, begitu pula orang yang punya harta mendukung orang yang kemudian nggak punya harta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.